Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdan yafi ni'amahu wa kafi mazida ya Rabbana lakal hamdu wa ma yanbaghi li jalalika wajhil karim 'azim bis-sultan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidil khalqi wa sayyidil bashar sayyidina wa habibina maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa qarabatihi wa man tamassaka bi sunnati rasulih wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa man ittaba'a huda. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Shadaqallahu 'azim. Ma'asyiral muslimin jamaah maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dengan memuji dan memuja kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada malam hari ini, seperti biasa setiap malam Sabtu kita luangkan waktu setelah sholat maghrib untuk kita bersama-sama mengikuti kajian rutin yang diselenggarakan di masjid kita ini. Dan seperti biasa setiap malam Sabtu pekan keempat kita membahas seputar fikih. Kemudian salawat dan salam kita haturkan pula senantiasa kepada kekasih kita, Rasul junjungan semesta alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Demikian pula kepada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau hingga akhir zaman. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan tuntaskan pembahasan seputar salat berjamaah. Beberapa hal-hal yang belum sempat dibahas atau mungkin menegaskan beberapa perkara yang penting untuk kita sampaikan dalam pembahasan fikih salat berjamaah. Yang pertama, Rasulullah SAW mencontohkan untuk beliau merintahkan sahabat untuk melihat tanda-tanda alam sebagaimana perintah Allah dalam Al-Quran Al-Karim, misalnya dalam berkaitan dengan salat zuhur. Wa aqimus salata, Allah berfirman, aqimus salata liduluki syams ila ghasaqil lail wa al-fajr. Jadi karena salat ketika matahari sudah tergelincir, maka ketika matahari sudah tergelincir, maka Bilal bin Rabah mengumandangkan azan zuhur. Di masa kita sekarang, para ulama membolehkan menghisap atau menghitungnya, sehingga tidak ada keharusan bagi kita untuk melihat atau meru'yah langsung bagaimana kondisi matahari. Ini berbeda dengan penentuan 1 Syawal atau 1 Ramadan atau 1 Zulhijjah. Jadi yang terpenting adalah bahwa matahari sudah tergelincir, entah itu terlihat ataupun tidak terlihat, maka itu sudah masuk zuhur. Kemudian adapun setelah azan, di zaman Nabi, Rasulullah SAW mengizinkan para sahabat untuk mengerjakan salat sunnah terlebih dahulu, serta memperbanyak doa sebelum azan kedua, yakni qamat, dikumandangkan. Sehingga para sahabat pun, mereka yang bepergian ke masjid, mereka tidak terburu-buru ke masjid. Nabi perintahkan mereka untuk berjalan tenang. Idza thuwibat lis-salati fala ta'tuha wa antum tas'auna wa atuha wa alaikumus sakinah fama adraktum fasallu wa ma fatakum fatimu. Apabila salat sedang berlangsung, kata Nabi, maka janganlah engkau datangi dengan berlari, akan tapi datanglah engkau dengan berjalan biasa. Kalian harus bersikap tenang, lalu salatlah kalian pada bagian yang kalian dapati, selanjutnya sempurnakanlah bagian yang tidak kalian dapati. Jadi pada zaman Nabi merintahkan sahabat itu untuk tidak tergesa-gesa menuju masjid, sehingga jeda antara azan qomat itu juga selalu Nabi luangkan. Hatta itu salat maghrib sekalipun, ya, Nabi SAW mengajarkan pada sahabat, sallu rak'atain liman sya', salatlah kalian 2 rakaat bagi yang mau. Ya, sehingga setelah azan maghrib pun Nabi tidak langsung memerintahkan iqamat. Nabi berikan kesempatan kepada sahabat yang mau mengerjakan salat sunnah atau mungkin mau berdoa, memperpanjang doa, ya, untuk diberi kesempatan sehingga tidak langsung dikerjakan qom. Kemudian berikutnya Rasulullah SAW juga mencontohkan, beliau memberi
kode bahwasanya sudah waktunya qomat, yaitu pada saat beliau berdiri di mihrab. Jadi kalau Nabi berdiri di mihrab, itu tandanya waktu qomat. Kalau kita sekarang kan pakai jam ya. Kemudian begitu juga pada zaman Nabi, imam solat adalah penguasa. Nabi adalah imamnya Masjid Nabawi. Kemudian Mu'adz bin Jabal yang diutus sebagai gubernur di Yaman, beliaulah imamnya Masjid Yaman. Begitu seterusnya di zaman Nabi seperti itu. Karena yang menjadi pemimpin atau penguasa adalah orang yang paling baik, orang yang paling faqih pemahaman Al-Qur'annya. Sebagaimana juga afdolnya seorang imam adalah yang terbaik bacaan Qur'annya, baik dalam pengertian faqih di dalam memahami Al-Qur'an, kemudian kuat dalam hafalannya, dan juga tentu memahami isi dan kandungannya. Kemudian jika di antara mereka sama, maka dipilih yang paling faqih terhadap sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi. Jika mereka sama juga, maka dipilih yang paling mula-mula masuk Islam. Jika mereka sama, maka dipilih yang paling duluan berhijrah. Jika masih sama juga, maka dipilih yang paling tua di antara mereka. Nah, kalau di zaman Nabi ya, itulah penguasanya, pemimpinnya, khalifahnya, gubernurnya, itu juga yang menjadi imamnya. Kemudian berikutnya, meskipun hukum asalnya setiap laki-laki boleh menjadi imam ya. Setiap laki-laki boleh menjadi imam. Hanya kata para ulama, makruh hukumnya menjadikan orang yang suka bermaksiat itu menjadi imam. Ya, makruh hukumnya menjadikan imam orang yang suka bermaksiat. Termasuk makruh hukumnya menjadikan imam orang yang dibenci oleh masyarakat. Itu seperti di zaman Nabi itu, ketika Mu'adz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman, beliau terlalu panjang bacaannya dalam sholat, sehingga orang-orang tak suka dengan kepemimpinan Mu'adz bin Jabal sebagai gubernur. Akhirnya tiba berita itu kepada Nabi, dan Nabi pun memberhentikan Mu'adz bin Jabal dan memerintahnya kembali ke Madinah, dan mengutus sahabat yang lain untuk menggantikannya sebagai gubernur sekaligus sebagai imam masjid di Yaman. Kemudian berikutnya, jamaah rahimakumullah, sebelum dikerjakan sholat berjamaah, Nabi mencontohkan mengatur shaf, sehingga yang berhak mengatur shaf hanyalah imam sholat, bukan makmum, bukan tukang adzan, bukan muadzin atau sesama makmun. Sini kok sedikit bukan tugas makmum itu yang ngatur. Yang ngatur adalah imam. Rasul mencontohkan, beliau selalu memerintahkan sahabat untuk merapatkan dan meluruskan shafnya. Istaqimu wa'tadilu sawwu sufufakum. Sebelum memulai sholat, dia perintahkan untuk merapatkan, meluruskan shafnya. Dan juga Rasul mengingatkan bahwa di sela-sela shaf yang kosong itu akan ada syaitan yang menempatinya. Jadi kalau ada shaf yang kosong itu, kata Nabi, akan ada syaitan yang mengisi di dalamnya. Karena itu Nabi perintahkan para sahabat, para makmum untuk merapatkan, meluruskan shaf. Termasuk Rasul juga menjanjikan shaf yang paling awal bagi laki-laki itu yang terbaik, dan shaf yang paling akhir bagi wanita itu yang terbaik. Sehingga di zaman Nabi, para sahabat diminta agar begitu tiba di masjid, mereka langsung mengisi shaf yang pertama sampai full dulu, baru shaf yang kedua, sampai full lagi, baru shaf yang ketiga. Sebaliknya para wanita di zaman Nabi, mereka datang ke masjid, mereka langsung isi shaf yang paling akhir sampai full dulu, baru shaf depannya lagi, sampai full dulu, baru shaf depannya lagi, seterusnya. Begitu di zaman Nabi. Kemudian di zaman Nabi pula, Nabi merintahkan agar kaum wanita keluar duluan dari masjid, baru kaum pria. Ya, karena di zaman Nabi masjidnya pintunya cuma satu. Nabi perintahkan agar kaum wanita keluar duluan. Setelah itu barulah kaum pria keluar. Dan biasanya setelah sholat berjamaah, para sahabat menunggu Nabi di sekitar pintu untuk mencium tangan Nabi. Ya, kalau kita kan biasanya salaman setelah salam ya. Setelah bersalam lalu jabat tangan, tidak masalah juga. Tapi kalau Nabi dulu jabat tangannya dengan Nabi itu setelah Nabi hendak keluar dari masjid, para sahabat sudah menunggu di sekitar pintu masjid. Disebutkan pula dalam kitab Riyadhus Shalihin Imam Nawawi, itu para sahabat juga, Muawiyah bin Abi Sufyan berkumpul bersama para sahabat yang lain di dalam masjid setelah sholat berjamaah, dan mereka duduk bermajelis dan mereka berzikir memuji-muji Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga Nabi bertanya pada mereka, apa yang kalian kerjakan? Kemudian Muawiyah mengatakan, tidaklah kami mengerjakan kecuali kami berzikir memuji Allah atas nikmat iman yang kami rasakan sekarang. Lalu Nabi SAW memberikan kabar gembira bahwa sungguh malaikat
membanggakan kalian di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kemudian setelah Nabi mengatur shaf, ya, imam mengatur shafnya, mengatur shaf para makmum untuk merapatkan, meluruskan dan mengisi shaf-shaf yang kosong, barulah qomat dikumandangkan, ya, atau selepas qomat dikumandangkan bisa juga. Adapun makmum yang mengerjakan salat sunnah dan qomat telah dikumandangkan, maka kata para ulama, sebagian ulama berpendapat harus menghentikan salatnya. Namun sebagian lain mengatakan masih boleh dia teruskan selama masih diyakini bahwasanya dia masih mendapati rakaat imam. Namun jika khawatir tidak bisa mendapati rakaat imam, maka dia segera menghentikan salatnya dan dia bergabung dengan shaf makmum yang telah bersedia mengerjakan salat berjamaah. Kemudian setelah itu dimulailah salat berjamaah, dan Rasulullah SAW mengajarkan prinsipnya seorang makmum tidak boleh menyelisihi imam, tidak boleh mendahului imam. Rasulullah SAW bersabda, "Innama ju'idal imam liutamma bih, fa idza kabbara fakabbiru wa idza qara'a wa ansitu." Kemudian fa idza raka'u farka'u wa idza qala al-imam sami'a Allahu liman hamidah faqul rabbana lakal hamd. Fa idza sujudu fasjudu. Ila akhir hadis. Disebutkan dalam hadis ini bahwa Nabi mengajarkan para sahabat, sesungguhnya imam itu dijadikan anutan bagi makmum. Ya. Jika imamnya bertakbir, maka bertakbirlah kalian. Jika imamnya membaca Al-Fatihah wa ansitu, maka diamlah kalian. Jika imamnya rukuk, maka rukuklah kalian. Jika imamnya membaca Sami'allahu liman hamidah, maka ucapkanlah Rabbana lakal hamd. Jadi makmum tidak baca Sami'allahu liman hamidah, yang baca itu hanyalah imam. Ya, makmum cukup membaca doa Rabbana lakal hamd setelah mendengarkan doa imam Sami'allahu liman hamidah. Adapun imam membaca kedua-duanya, membaca Sami'allahu liman hamidah juga membaca doa Rabbana lakal hamd. Kemudian kalau imamnya takbir kata Nabi, maka takbirlah kalian. Kalau imamnya sujud kata Nabi, maka sujudlah kalian. Begitu seterusnya. Ini diriwayatkan dalam hadis riwayat Bukhari. Kemudian berikutnya, seorang makmum juga tidak boleh ya mendahului imam dalam satu atau beberapa rukun salat. Sebutkan dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengancam, "Amma yakhsha ahadukum aw la yakhsha ahadukum idza rafa'a ra'sahu qabla al-imam ayaj'al Allahu ra'sahu ra'sa himar aw yaj'al Allahu suratahu surata himar." Tidakkah seorang di antara kalian merasa takut bila ia mengangkat kepalanya sebelum imam, lalu Allah menjadikan kepalanya menjadi keledai, atau dia menjadikan bentuknya menjadi bentuk keledai? Hadis riwayat Bukhari. Nah, ini ancaman Nabi, orang-orang yang mendahului imam dalam sholat berjamaah itu nanti di hari kiamat bangkit dalam keadaan kepalanya seperti keledai dan badannya berbentuk keledai. Keledai itu lebih kecil dari kuda, tapi lebih besar dari kambing. Ya, itu keledai. Atau kurang lebih sama lah. Kalau seperti domba ya kurang lebih hampir sama dengan domba ukurannya. Kalau kambing agak kecil, domba yang besar. Ya, itu Nabi sebutkan bahwa nanti di hari kiamat itu orang-orang yang mendahului imam dalam gerakan sholatnya, otomatis Nabi mengecam, Nabi menyebutkan bahwa orang seperti itu nanti di hari kiamat akan bangkit dalam keadaan kepalanya seperti keledai dan badannya seperti keledai. Karena itu tidak sah, ya, bila makmum bertakbir sebelum imam bertakbir, maka sholatnya tidak sah. Ya, bila makmum mendahului imam dalam satu rukun, ya, maka batal pula sholatnya. Maka ia wajib mengulang atau mengikuti imam karena dia wajib mengulangi sholatnya untuk mengikuti imam, karena mengikuti imam dalam sholat berjamaah itu hukumnya wajib dalam pengertian dia masuk rukun sholat berjamaah. Ya, kemudian jika ia tidak mengulangi sholatnya dan segera pula dapatkan imam mengerjakan apa yang dilakukan, jadi jika ia tidak mengulangi sholatnya, ya, dan segera pula dapatkan imam mengerjakan yang ia lakukan, ya, maka sholatnya tidak batal karena hal itu dianggap hanya terjadi dalam waktu yang tidak lama. Jadi misalnya begini, kalau
Ya, akan tetapi bila ia seorang makmum ruku sebelum imam, dan ketika imam ruku ia tidak, lalu ketika imam hendak i'tidal ia pun sujud, maka hal ini jelas haram. Jadi kalau misalkan dalam waktu yang tidak lama, ini pendapat mazhab Syafi'i, imamnya itu atau makmumnya itu menyelisih imam, misalkan begini, posisinya masbuk ya. Posisi masbuk itu imamnya sementara sujud, dia datang, dia baru takbir Allahu Akbar, angkat tangan, imamnya sudah naik ke rakaat berikutnya. Ya kan mestinya dalam keadaan seperti itu si makmum ini sujud lagi. Itu disebut mengikuti imam. Si makmum yang baru datang takbiratul ihram itu dia sujud dulu. Bukan dia menunggu imam sampai naik posisi berdiri sempurna. Ya. Nah, itu yang semestinya. Tapi kalau dia melewatkan saja imamnya, ya karena ini posisinya sudah mau berdiri imamnya, nah itu lebih utama bagi dia supaya dia tidak jatuh dalam kategori melakukan penyimpangannya ini, mendahului gerakan atau tidak mengikuti gerakan imam. Ya, dan tadi disebutkan jika imam makmumnya itu ruku sebelum imam ruku, ya ketika makmumnya sujud sebelum imam sujud, maka otomatis sholatnya tidak sah dan dia berbuat maksiat. Ya, karena itu di zaman Nabi disebutkan oleh para sahabat, misalnya ketika Nabi sujud ya dari posisi i'tidal, kata Anas bin Malik, kami mengerjakan sujud setelah Nabi memulai sujudnya. Jadi begitu Nabi Allahu Akbar, Nabi sudah sujud nih, baru sahabat juga itu turun. Biasanya kita kan imamnya baru, kita kadang berlomba sama imam ya. Imamnya baru sami Allahu liman hamidah rabbana, Allah baru Allah gitu, kita juga sudah bergerak. Kalau di zaman Nabi tidak begitu para sahabat. Di zaman Nabi para sahabat itu nanti Allahu Akbar, selesai barnya Allahu Akbar, baru tuh makmumnya bergerak. Kalau kita biasanya baru Allah sudah bergerak. Ya. Itu boleh saja, tapi ini lebih riskan ya, lebih berbahaya. Apalagi kalau misalnya imamnya itu orang tua, imamnya sudah manula, ya sudah pensiunan misalnya, ya sementara makmumnya anak muda yang lagi semangatnya. Ya, jadi begitu imamnya habis i'tidal, sami Allahu liman hamidah, ya rabbana lakal hamd, kemudian dia mau sujud, Allah, dia baru Allah tuh makmumnya sudah duluan mendarat daripada imamnya. Nah, ini dalam posisi di mana mereka tidak bisa melihat imam. Ya, mereka tidak bisa melihat imam. Tapi kadang-kadang ya, saya juga lihat itu, saya sholat di shaf yang ketiga, saya lihat ada makmum, imamnya sudah depan dia, tapi dia bisa mendahului imam juga. Ya, imamnya sudah depan dia, tapi dia masih mendahului imam juga itu. Karena itulah para ulama sebagian mengajarkan hendaknya imam itu ya mendahulukan gerakannya daripada takbirnya. Ya, jadi mendahulukan gerakannya daripada takbir. Misalnya kalau mau sujud, dia turun dulu. Nanti pas tiba meletakkan tangannya pas mau sujud, baru dia sebut Allahu Akbar. Agar tidak ada makmum yang mendahulinya. Ya, namun contoh di zaman Nabi, para sahabat menceritakan bahwa Nabi itu mengucapkan komando takbir dan yang lain i'tidal itu mengucapkannya dengan juga beserta gerakannya. Jadi bukan duluan ucapannya baru gerakannya, juga bukan gerakannya duluan baru ucapannya, tapi bersamaan antara gerakan dan ucapannya. Hanya para sahabat semuanya tahu diri, ya, bahwa mereka ini makmum, sehingga mereka mengerjakan gerakan setelah selesai imam itu menyebut lafaznya. Misalnya tadi takbir pada saat ruku ya, yang paling rawan itu sujud sih, karena ini agak mengerjakan dari berdiri atau dari i'tidal ke sujud itu kan durasinya beberapa detik ya. Situ lawan di lambung tuh imamnya, lawan di itu kalau balapan rawan untuk diselip gitu ya. Rawan untuk diselip tuh gitu. Kalau sujud sih, kalau ruku sih mungkin agak aman ya, karena kalau ruku kan dari berdiri kemudian ruku itu singkat ya, hanya berapa detik saja imamnya sudah ruku. Ya, tapi yang rawan itu dua menurut saya, dari i'tidal ke sujud sama dari sujud untuk bangkit ke rakaat berikutnya, itu dua-duanya rawan di situ. Kalau imamnya agak lambat gerakannya dan makmumnya semangat-semangatnya nih, ya kan, makmumnya anak muda, di situ rawan itu diselip oleh
dia bisa melewati si imam, mendahului imam. Maka kalau untuk gerakan yang lain seperti sujud atau duduk, dan kadang-kadang juga bahkan ada makmum itu imamnya dulu di antara dua sujud kedua masih di lambung juga, karena mungkin imamnya membaca melakukan gerakannya itu agak lambat. Jadi memang idealnya kalau di zaman Nabi, sebagaimana Anas bin Malik menceritakan, kami para sahabat itu mengerjakan sujud setelah Nabi telah meletakkan kedua telapak tangannya dan dahinya di lantai masjid, baru mereka sujud. Artinya apa? Selesai Allahu Akbar. Nah, kalau selesai bar itu baru makmum itu bergerak. Kalau kita kan biasanya tidak ya, yang lazimnya di masyarakat kita itu imamnya baru Allah, sudah gerak semua itu makmum. Ya kan? Nah, di sini yang rawan nih. Di sini yang rawan. Apalagi kalau ada imam yang membaca dulu baru bergerak. Ini lebih rawan lagi. Saya beberapa kali juga temukan itu ada imam, dia melafazkan dulu baru bergerak. Allah, dia belum gerak sudah sebut Allah. Ini lebih rawan lagi kalau seperti ini. Maka memang yang terbaik adalah makmum itu melakukan gerakan setelah imamnya itu selesai melafazkan komandonya, misalnya takbir, intikal, ya, atau i'tidal, ya. Ya kan dalam sholat hanya satu kali saja, ya, mengucapkan doa i'tidal saja, sami Allahu liman hamidah. Selebihnya itu takbir semua. Komando imam adalah takbir, takbir intikal, takbiratul ihram, terakhir mungkin salam, komandonya imam. Kalau salam pun kadang-kadang itu ada makmum yang mendahului imam, utamanya salam yang kedua. Imamnya baru assalamualaikum warahmatullahi, dia sudah 2 kali salam gitu. Tapi itu sih tidak terlalu masalah ya, karena salam yang kedua tidak wajib. Salam yang kedua itu hukumnya sunnah, disepakati para ulama. Salam yang pertama itu yang rukun sholat. Nah, kalau salam yang kedua ini bukan rukun sholat, jadi andai pun ada makmum mendahului imam di salam yang kedua itu tak masalah. Hanya dianggap salamnya tidak sah karena mendahului imam. Gitu. Nah, karena itu kita mesti lebih hati-hati bagi para makmum dan juga bagi para imam. Sebaiknya kalau melihat situasi makmum itu banyak anak muda, ya dia boleh misalnya mendahulukan gerakannya baru ucapannya. Meskipun di zaman Nabi idealnya ya, tadi Nabi itu melakukan gerakan bersamaan dengan ucapannya, lafaznya. Cuma karena kita ini makmumnya banyak yang kadang-kadang itu orang Makassar bilang apa? Kajili apa istilahnya itu? Kajili itu istilahnya itu. Jadi terlalu terburu-buru biasa makmumnya. Gitu. Atau sebaliknya, di kesempatan lain kadang-kadang ditemukan pula ada imam yang gerakannya terlalu cepat. Itu ada juga tuh kayak itu harusnya. Ada saya beberapa kali dapat di Maros lah ya. Tempat saya tinggal di Maros. Kadang ada imam itu gerakannya cepat sekali. Ya. Mungkin dia baca doanya pendek barangkali, sehingga gerakannya cepat. Ini juga kasihan makmum ya kalau seperti itu. Ya, kasihan makmum karena jangan sampai ada makmum yang terlambat gara-gara itu. Karena seorang makmum tidak boleh mendahului imam dan seorang makmum juga tidak boleh tertinggal dari imam. Itu dua-duanya tidak boleh. Ya, dua-duanya tidak dibolehkan. Ya. Misalnya seorang makmum tertinggal 2 rukun atau 2 gerakan dari imam, itu dianggap batal sholatnya. Contoh, imamnya sudah i'tidal, sami Allahu liman hamidah, dia masih baca Fatihah di belakang. Ya, dia masih baca Fatihah. Otomatis dia tertinggal ruku, ya, dan i'tidalnya imam. Nah, itu tidak sah sholatnya makmum. Jadi makmum itu hanya tidak boleh tertinggal dari 2 gerakan sholat imam. Begitu kata Imam Syafi'i. Ya, sehingga di sini memang penting untuk ini imamnya dan dua-duanya harus sama-sama paham, sama-sama memaklumi, sama-sama mengerti apa tugas masing-masing, supaya jangan sampai imam terlalu cepat dan membuat makmum menjadi ngos-ngosan di belakang, atau sebaliknya jangan sampai imamnya juga terlalu lama. Itu juga dilarang oleh Nabi. Ya, karena ada pernah kejadian di pesantren mana itu, kalau yang sholatnya cepat kan saya kira sudah sering kita lihat ya, video-video viral aja biasa kalau Ramadan itu muncul lagi video kayak gitu. Tapi ada juga pernah kejadian itu, sholat imamnya itu terlalu lama, rukuknya lama sekali, sujudnya lama sekali. Alasannya Nabi kan begitu. Loh, Nabi itu rukuknya lama, sujudnya lama. Hadis dari Anas bin Malik, itu sholat tahajud Nabi, sholat sendiri. Ya, kata Anas bin Malik, Nabi itu ketika rukuk sama lamanya berdirinya, sujud sama lamanya berdirinya. Itu sholat tahajud, bukan sholat berjamaah. Sebagaimana hadis dari Ibnu Mas'ud menceritakan, saya sholat
makmum di belakang Nabi ketika tahajud, dan Nabi sangat lama dalam bacaannya, sangat lama dalam rukuknya, sangat lama dalam sujudnya, sehingga aku terpikir untuk meninggalkan sholat itu. Tiba-tiba muncul mungkin pikirannya, aduh, saya kabur aja dah. Nanti Nabi salam, loh mana ini masuk kau hilang nih. Tadi ada di belakang saya jadi makmum tiba-tiba hilang. Gitu. Jadi jamaah Allah tidak boleh makmum mendahului imam, tidak boleh juga makmum terlambat dari gerakan imam. Sebaliknya, imam tidak boleh terburu-buru dalam memimpin sholat dan sehingga membuat makmumnya jadi ngos-ngosan di belakang. Ya. Dan demikian pula imam tidak boleh terlalu lama. Di dua-duanya tidak boleh terlalu lama dalam gerakan-gerakan sholatnya. Jadi mungkin cukup baca dua doa saja, misalnya doa ruku cukup dua saja. Subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali, subhanakallahumma rabbana bihamdika allahumma ighfirli 1 kali. Itu menurut saya sudah pas-pas tuh. Tidak terlalu cepat, tidak terlalu lambat. Kalau baca dua doa. Gitu. Nah, kemudian berikutnya jamaah Allah. Lalu apakah gerakan imam semuanya wajib diikuti oleh makmum? Nah, di sini ada sedikit perbedaan pendapat ulama. Misalnya berkaitan dengan kunut, ya. Apakah makmum wajib kunut ketika imamnya mengerjakan kunut? Ya, sebagian ulama mengatakan wajib dia ikut kunut bersama imam, ya, dan mengaminkan atau mengangkat tangan bersama imam. Tapi sebagian lain mengatakan tidak wajib, ya. Sebagian lain mengatakan tidak wajib. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mengatakan tidak wajib. Nah, tidak wajib makmum mengikuti kunut subuhnya ya imam atau kunut nazilahnya imam, tidak wajib. Hanya dia tentu wajib menunggu sampai imamnya menyelesaikan. Jadi kalau misalkan imamnya baca kunut misalnya gini, makmumnya berbeda pendapat dengan imam dalam masalah kunut subuh. Ya, imamnya beranggapan kunut subuh itu sunnah, sebagaimana sunnah muakkad ya, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i. Sementara makmumnya berpendapat kunut subuh itu bid'ah, sebagaimana pendapat Imam Abu Hanifah. Ya, maka dalam keadaan seperti ini makmum boleh tidak mengikuti kunut subuhnya imam, tetapi dia harus tetap menunggu sampai imamnya itu selesai kunut subuh. Ya, dia harus menunggu imam selesai kunut subuh. Ya, dia tidak boleh mendahului, nggak boleh. Ya, kemudian jamaah rahimakumullah, adapun makmum yang mau mengikuti kunut subuhnya imam, otomatis dia angkat tangan juga bersama imam. Atau kalaupun tidak angkat tangan, dia melafazkan amin juga, mengaminkan doanya imam. Itu. Karena tidak wajib angkat tangan ya. Para ulama sepakat bahwa angkat tangan dalam kunut ini hukumnya sunnah. Kemudian berikutnya demikian sebaliknya, misalnya imamnya mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah bahwa kunut subuh itu bid'ah. Ya. Maka sementara makmumnya ini semua ikuti mazhab Syafi'i semua. Ya, mereka ini kunut subuh. Maka dibolehkan imam itu setelah i'tidal sami'allahu liman hamidah, dia diam sejenak, memberi waktu beberapa menit kepada makmum untuk mengerjakan kunut subuh masing-masing. Boleh seperti itu. Nah, jadi makmum belakang masing-masing kunut subuh itu sendiri-sendiri. Ya Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait. Baca sendiri-sendiri doanya kunut subuh. Imamnya nunggu dia enggak kunut dan nunggu makmumnya kunut. Gitu. Cuma tentu para makmum tidak boleh menjaharkan bacaannya, enggak boleh. Dia mensirkan bacaan kunutnya. Nah, inilah pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Nah, jadi dalam berkaitan dengan berkaitan dengan kunut. Nah, jamaah rahimakumullah, adapun berkaitan dengan gerakan yang lain, nah ini yang kadang juga terjadi ya, sujud sahwi itu biasanya. Sujud sahwi itu kan gerakan ya. Kalau imamnya sujud sahwi maka makmum harus ikut sujud sahwi. Tidak boleh makmum itu nunggu aja. Imam ini ngapain imamnya sujud 2 kali, karena mungkin nggak ngerti dia. Nggak boleh. Makmumnya harus ikut. Makanya seperti yang saya sudah pernah sampaikan dulu pada saat pembahasan sujud sahwi, sebaiknya kalau ada imamnya mau sujud sahwi, sebaiknya dikerjakan selepas salam. Karena sujud sahwi boleh sebelum salam, boleh sesudah salam. Kalau sebelum salam imamnya mengerjakan sujud sahwi, bisa jadi ada makmum yang tidak ngerti, ya, sehingga dia tidak ikut sujud. Sudah duduk tahiyat akhir, tasyahud akhir, imamnya Allah, pusing loh. Pada bikin Pak Imam ini datang kuliah gini. Pada bikin ini kata takbir lagi. Apa imamnya berdiri lagi atau gimana kan itu? Bisa jadi seperti itu. Ya. Mengapa? Karena makmum kita sekarang umumnya orang awam. Gitu kan? Umumnya orang enggak ngerti dia. Ya. Mana lagi kalau posisi imam tidak kelihatan. Kalau kita mungkin posisi imam sini karena masjidnya
dia memanjang ke belakang, semua menurut saya makmum bisa melihat, mungkin paling sebelah sini nggak bisa lihat imam ya. Tapi kalau masjidnya itu lebar, nah itu nggak bisa kelihatan imamnya itu kalau di mihrab, nggak bisa kelihatan imamnya. Kalau kita ini kan memanjang ke belakang, ada masjid yang melebar kadang-kadang, itu tidak bisa kelihatan imamnya. Maka sebaiknya dalam situasi di mana makmum kita ini orang awam kebanyakan, imam itu kalau mau sujud sahwi nanti setelah salam baru sujud sahwi. Sebagaimana sujud tilawah. Ya, kan ada yang tanya, Ustaz, bolehkah sujud tilawah itu hari lain bukan Jumat subuh? Dan bolehkah baca surah lain? Kan ada 13 ayat sujud sahwi itu. Ya saya jawab boleh. Cuma Nabi mempraktekkan hanya Jumat subuh, dan itu pun surahnya As-Sajdah, bukan surah yang lain. Untuk apa? Untuk mengingatkan sahabat bahwasanya itu waktunya kita sujud tilawah. Kan gitu. Kalau Nabi ganti-ganti surahnya, Nabi ganti-ganti waktunya, bisa jadi juga ada yang tidak paham kan gitu, sehingga bisa jadi ada yang makmum yang kacau sholatnya, imamnya sujud tilawah lah dia ruku, ya kan, paham? Imamnya sujud tilawah dia ruku. Nah itu pernah kejadian seperti itu ya. Saya waktu itu ceramah tarawih di Goa ya, masjid besar itu perumahan, jamaahnya banyak, dan masih malam-malam awal, masih malam-malam kelima kalau nggak salah. Itu imamnya sujud tilawah di sholat tarawih. Dia sempat umumkan, tapi kan jamaah ribut sekali ya. Karena jamaah itu ribut sehingga mereka makmum tidak begitu dengar, ya. Hanya yang dengar paling hanya saf-saf awal. Begitu sementara sholat tarawih, imamnya sujud tilawah, kacau sudah sholat berjamaah itu, kacau. Karena yang ikut sujud tilawah hanya 1-2 saf saja, sisanya ke belakang itu nggak sujud tilawah. Begitu saya salam, heboh tuh satu masjid ribut semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Tadi Pak Imam apa bikin Pak Imam tadi? Ini kan yang jadi heboh. Makanya saya katakan kalau sujud tilawah itu ikut saja seperti yang Nabi contohkan dulu, meskipun tidak dilarang ya. Sebenarnya hukum asalnya sujud tilawah bisa kapan saja, mau subuh Jumat kayak mau bukan kayak bisa kapan saja. Tapi kalau berjamaah jangan begitu. Kalau berjamaah, kalau Anda sholat sendiri silakan. Mau ada sujud tilawah kayak mau sujud tilawah silakan Anda sholat. Tapi kalau sholat berjamaah, kenapa? Untuk menghindari tadi, jangan sampai hal-hal seperti itu membuat sholat berjamaah itu jadi rusak gara-gara imamnya tidak mengikuti uruf yang dicontohkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Nah, kemudian sampai kemudian salam, makmum mengikuti gerakan. Karena itulah sekali lagi makmum ketika sujud sahwi imamnya dia ikut sujud sahwi. Imam sujud tilawah hanya pada hari Jumat subuh, dan yang dibaca juga surah As-Sajdah saja, jangan surah yang lain. Nah, itu sebaiknya dikerjakan. Dan adapun sujud sahwi, imam sebaiknya dikerjakan setelah salam, bukan sebelum salam. Nah, satu lagi saya lupa sebutkan. Adapun kalimat as-salatu jami'ah insya'i rahimakumullah dan seterusnya, itu ucapan yang dibaca sebagai komando kepada makmum, sebagai pengganti qomat. Ya. Artinya apa? Kalau di zaman Nabi itu nggak dibaca, kecuali pada saat itu nggak dibaca pada saat sholat 5 waktu. Hanya dibaca di sholat-sholat sunnah ketika sholat Idul Fitri Adha. Ya. Hanya dibaca pada saat sholat tarawih. Ya. Dan tidak dibaca pada saat sholat-sholat 5 waktu. Kenapa? Kan sudah ada qomat. Itu sudah ada qomat. Itu sehingga meskipun tidak juga mengapa kalau dibaca, karena itu kan bukan ucapan imam as-salatu jami'ah rahimakumullah itu bukan doa. Ya doa juga sih, kan ada rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Tapi maksud saya itu bukan doa salat. Itu hanyalah kalamun nas, ucapan manusia. Sehingga imam boleh mengganti pakai bahasa Indonesia. Mari Pak Bapak sekalian berdiri, mari kita sudah mulai salat tarawih. Boleh seperti itu. Rahimakumullah, semoga Allah merahmati kalian. Cuma karena imamnya pakai bahasa Arab, ini orang bisa menyangka itu doa. Ya, karena imamnya pakai bahasa Arab. Ya, biasa kita itu kalau bahasa Arab semua dianggap doa. Ya, sebagaimana lafaz usolli itu kalamun nas, itu ucapan manusia. Boleh pakai bahasa Indonesia. Saya niat salat tarawih 2 rakaat karena Allah. Boleh seperti itu. Ya, lafaz niat ya. Lafaz niat tadi komando imam itu bukan termasuk sawu sufufakum. Itu bukan doa. Itu kalamun nas, ucapan manusia, sehingga boleh imamnya itu tidak perlu pakai bahasa Arab, cukup bahasa Indonesia saja. Tabe, rapatkan safnya, luruskan safnya, isi yang kosong, HP dimatikan, kan gitu kan? Di zaman Nabi tidak ada perintah HP matikan, memang tidak ada karena tidak ada HP di zaman Nabi. Tidak ada HP di zaman Nabi. Itu perintahnya seperti itu. Jadi lafaznya itu bukan doa khusus. Meskipun perintahnya itu tadi perintah merapatkan saf, itu ibadah ya.
perintah merapatkan saf. Karena itu misalnya pada saat Covid itu kan ada fatwa ulama Al-Azhar Mesir dan Saudi mengatakan makmum saf direnggangkan, sehingga diminta imam itu minta kepada jamaah untuk merenggangkan saf. Tapi kalau Syekh atau Bursto mengatakan itu bid'ah, nggak boleh imam itu menyuruh makmumnya renggangkan saf, karena Nabi nggak pernah melakukan itu. Pada saat di zaman Nabi ada penyakit taun itu juga penyakit menular, mewabah juga, dan banyak juga orang meninggal. Tapi Nabi nggak pernah katakan renggangkan saf, ada penyakit menular ini, renggangkan. Nggak pernah Nabi suruh begitu. Nah, sehingga kata beliau itu bid'ah itu. Kalau perintah imam menyuruh renggangkan. Tapi ini satu pendapat ya. Ulama lain mengatakan seperti ulama-ulama Al-Azhar Mesir, ulama-ulama Saudi, ya. Ulama secara umum Timur Tengah itu mengatakan boleh merenggangkan saf. Ya, sebagai penerapan dari kaidah akhafud dararain. Ya, jadi mengkhawatirkan adanya dua doror. Nah, karena itu jamaah rahimahullah, intinya begitulah praktek sholat berjamaah. Lalu pertanyaannya bagaimana dengan selepas salam? Nah, ini lupa saya bahas tadi. Bagaimana kalau selepas salam? Nabi mencontohkan selepas salam itu Nabi berbalik ke belakang, ya, ke posisi makmum. Jadi menghadap ke belakang. Itu disebutkan dalam kitab-kitab fikih Bulughul Maram karya Imam Ibnu Hajar Asqalani. Hadisnya sahih. Gitu. Kemudian Nabi SAW mencontohkan, kata Ibnu Abbas, Nabi itu membaca wirid dengan jahar. Maka jangan heran kalau kita dengar dapat masjid yang imamnya itu Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa, karena Nabi pernah contohkan itu, kata Ibnu Abbas. Ya. Nabi baca wirid dengan jahar. Untuk apa? Kata Ibnu Abbas, karena sebagian orang belum tahu apa lafaznya. Artinya apa? Nabi itu ingin menuntun sahabat, menuntun para makmum untuk membaca lafaz wirid setelah salat, setelah salam. Jangan Nabi baca itu Astaghfirullahaladzim alladzi la, tapi jangan diwakili ya. Kan kadang-kadang ada sedangkan imam itu nastaghfirullah, dia nastaghfirullah, lafaznya nastaghfirullah, kayak mohon ampun, mewakili makmum namanya. Anda lafazkan saja biar imamnya ikut. Astaghfirullahaladzim, Allahumma ajirni minan nar. Jangan baca Allahumma ajirna minan nar. Kalau Allahumma ajirna itu kan mendoakan juga makmumnya. Nah, mestinya imamnya itu cukup Allahumma ajirni, nanti makmum ikut Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Bukan Allahumma ajirna. Kalau Allahumma ajirna sudahlah. Ini imam semua yang kerja ini. Dari mulai sholat, pokoknya kita diam aja. Itu enggak begitu zaman Nabi. Sehingga para ulama mengatakan boleh imamnya menjaharkan wirid, boleh juga imamnya mensirkan wirid. Boleh dua-duanya. Boleh salah satunya. Kemudian hanya sampai di situ. Adapun doanya gimana? Ya, memang tidak ada riwayat yang menyebutkan Nabi berdoa berjamaah bersama sahabat. Tapi para ulama seperti Syekh Atha Bursto mengatakan dibolehkan doa itu berjamaah, sendiri-sendiri, ya, dengan jahar, dengan sir, semua boleh. Ya, boleh. Jadi kalau ada makmum mau ikut berdoa sama imam, ya mungkin dia mengatakan imam itu lebih makbul doanya daripada saya, itu lebih ikut sama imam saya. Kan boleh juga seperti itu. Ya, tapi kalau ada imam tidak mau berdoa, jangan juga makmumnya di belakang amin. Lah ngasih kode itu di kode imamnya ya. Amin, amin. Nah, imamnya enggak mau doa jahar, dia doanya kecil. Amin. Masih begitu, masih jangan juga dimarahin. Imamnya kok dimarah-marah, diteror sama makmumnya karena gara-gara enggak mau jaharkan doa. Jangan juga seperti itu. Itu haknya imam. Dia memimpin doa apa tidak memimpin doa terserah dia. Gitu. Demikian jamaah rahmatullah, tuntas pembahasan salat berjamaah. Insyaallah bulan depan kita bahas fikih salat Jumat insyaallah. Demikian saya persilakan yang mau bertanya seputar tema boleh, di luar tema juga boleh, saya persilakan. Iya, silakan. Iya, atau Pak Haji dulu. Ya, tafadhol Pak Haji. Ya. Lutut. Ya. Oh, lutut. Ya. Iya. Baik, itu satu. Sujud. Iya. 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 Ya, baik. Yang pertama, Mas ada, silakan. Terlalu cepat imamnya. Oh iya. Yang pertama, duluan mana ketika sujud, ya, dari posisi i'tidal ke sujud, apakah mendahulukan lutut atau tangan? Disebut dalam hadis-hadis yang sahih, dua-duanya pernah dicontohkan Nabi.
Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah di kitab Zadul Ma'ad menyebutkan hadis-hadis yang sahih. Dua-duanya Nabi pernah praktekkan. Pernah Nabi mendahulukan tangan baru lutut, pernah juga Nabi mendahulukan lutut baru tangan. Dan para ulama menyimpulkan ketika Nabi masih usia muda, pada saat beliau sujud usia muda, itu beliau mendahulukan lutut dulu baru tangannya. Tapi ketika Nabi sudah berusia tua, ketika beliau sujud mendahulukan tangan dulu baru lutut. Mungkin sama kayak kita lah. Itu. Tapi kalau Nabi kan wajar, istrinya 11 ya. 11 istrinya ya. Satu malam satu istri kan lumayan itu. Gitu. Kalau kita nih ya istri cuma. Tapi kadang-kadang kita juga ini kalau sudah umur mungkin 60-an gitu ya. Ustaz, osteoporosis apa namanya itu ya? Kurang kalsium gitu. Jadi kadang-kadang itu sudah aus ya, betul. Sudah ini botnya sudah aus. Jadi sehingga dua-duanya boleh Pak Haji. Ya, boleh seorang itu mendahulukan tangan dulu baru lutut. Boleh juga seorang mendahulukan lutut dalam tangan. Kalau yang mendahulukan tangan baru lutut itu hadis riwayat Bukhari. Yang mendahulukan lutut baru tangan itu hadis riwayat Muslim. Dua-duanya itu Nabi pernah praktekkan sehingga di sana boleh bagi seorang mengerjakan salah satunya. Yang tidak pernah itu bersamaan gitu. Apa? Kepalanya duluan. Itu sih orang roll ke depan, itu orang mau salto. Kepalanya duluan. Allah alam sab. Yang kedua, kadang-kadang ketika dari i'tidal ke sujud, imamnya itu lama. Allah gitu. Hu akbar itu lama. Itu gimana kalau seperti itu? Tidak apa-apa dia lama. Yang terpenting tadi, kalaupun gini, supaya makmum itu tidak terburu-buru mengikuti gerakan imam, maka sebaiknya imam juga jangan terburu-buru. Jangan sampai makmumnya nunggu Allahu Akbar, baru selesai imamnya sujud, makmumnya baru mau turun sujud, dia sudah bangun lagi. Itu jangan sampai begitu. Ini yang mesti. Maka tadi saya katakan, baik imam atau makmum sebaiknya jangan tergesa-gesa. Itu kuncinya sebenarnya. Imam dan makmum jangan tergesa-gesa, tapi jangan juga terlalu lama. Jadi imam tidak boleh tergesa-gesa, makmum juga tidak boleh tergesa-gesa, tapi jangan juga terlalu proporsional saja. Itu seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Terus yang ketiga, bagaimana kalau ada imam yang sholatnya terlalu cepat, makmum belakang sudah ngos-ngosan, ini gimana kalau seperti ini? Ya, sebagian ulama mengatakan selama dia masih tumak ninah, ya, selama dia masih tumak ninah itu si imam, maka tidak apa-apa diikut saja. Tapi kapan dia sudah tidak tumak ninah, tinggalkan, karena sholat nggak sah. Ya, para ulama sepakat rukuk disertai tumak ninah itu rukun, sujud disertai tumak ninah itu rukun. Ya, jadi itu bagaimana ukuran tumak ninahnya? Ukuran tumak ninahnya adalah masih ada jeda beberapa detik untuk baca doa. Itu ukuran tumak ninah. Kalau tidak ada jedanya sedikit pun, sudah tinggalkan saja. Nanti Pak Emil salam, kenapa bubar ini kulit jamaah? Kayak itu karena dia sendiri yang salah terlalu cepat kan gitu. Jadi begitu ukurannya. Selama kita masih sempat baca doa, meskipun mungkin agak cepat ya, tapi masih sempat kita baca, setidaknya mungkin baca subhanarabbil azim, subhanarabbil azim, subhanarabbil azim. Itu masih sempat baca 3 kali gitu. Nah, itu masih silakan diikuti. Ya, tidak boleh dulu batalkan, tidak boleh. Tidak boleh meninggalkan salat berjamaah dalam keadaan seperti itu karena masih ada tumak ninahnya. Tapi kalau sudah tidak ada tumak ninahnya, sudah batal tuh salat. Karena tidak disertai dengan rukun salatnya tidak terpenuhi. Nah, sudah tinggalkan kalau seperti itu. Jadi itu ukurannya itu. Seperti itu. Nah, nanti lain kali, saya nak mulai sholat di situ deh. Sholat tempat lain saya terlalu cepat, itu bisa juga seperti itu, atau bisa juga langsung dikoreksi imamnya, diberi nasihat untuk tidak terlalu terburu-buru. Demikian jazakumullah. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa rafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.